Justina Chandra Dewi, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kemarin kan saya habis melahirkan. Nah, kemarin itu saya dikasih tahu ibu saya, kan saya asinya udah keluar Bu, tapi warnanya itu kuning. Katanya ibu saya itu harus dibuang. Itu gimana sih Bu? Oke, mohon maaf sebelumnya ya Bu. Untuk adik-adik namanya siapa? Sudah ada namanya belum? Sudah. Sudah. Namanya siapa? Namanya Dek Gendis. Dek Gendis. Oke, ini Bu, saya akan sedikit menjelaskan deh. Kalau dulu mbah-mbah di rumah biasanya kalau ada yang melahirkan, ASI yang keluar pertama kali itu kan yang pertama bening sama kuning. Nah itu kalau sama mbah-mbah dulu harus dibuang, tapi itu salah Bu. Jadi ASI yang berwarna kuning kental itu malah justru ASI yang pertama, itu namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu harus diberikan kepada bayinya si ibu karena itu mengandung vitamin, mengandung untuk kekebalan daya tahan bayi. Pokoknya itu paling ASI yang paling berkualitas ya ASI yang berwarna kuning itu tadi Bu. Nah, itu kalau ASI itu diberikan ke bayi selama 6 bulan itu sangat bagus sekali, namanya ASI eksklusif. Jadi selama 6 bulan itu bayi tidak boleh dikasih satu susu formula, tidak boleh. Yang kedua kayak mbah-mbah dulu di tulang pisang itu juga tidak boleh dulu. Jadi itu nanti ASI eksklusif itu harus benar-benar disusui, benar-benar netek sama ibunya selama 6 bulan tanpa ada makanan pendamping lainnya. Jadi nanti kalau ibu mau ngasih pisang, mau ngasih bubur sun atau apa itu setelah usia 6 bulan itu Bu. Jadi jangan bosan-bosan untuk netei bayinya ya Bu ya. Nah itu nanti biar si anak perkembangannya bagus, sehat, murah, tanpa ada susu formula itu ya Bu ya. Nah kalau untuk ibu, untuk bayinya kan tiap hari di rumah harus jendelanya dibuka, pintunya dibuka untuk mengantisipasi supaya bayi tetap terjaga kehangatannya. Bayi harus satu dibedong Bu kalau sehabis mandi. Seumpama ibu meraba telapak kaki bayinya terlalu dingin atau telapak tangannya terlalu dingin, jadi bisa dikasih sarung tangan atau sarung kaki yang kecil-kecil itu sama diselimuti Bu. Jadi boleh nggak dibedong tapi harus pakai selimut. Jadi bayi tetap terjaga kehangatannya. Kalau terlalu dingin, ibu boleh menggunakan dengan metode itu kanguru. Jadi ibu bayinya dimasukkan ke dalam baju ibu. Jadi kulit bayi sama kulit ibu menempel jadi satu. Baru dikasih selimut atau dikasih baju ibu. Nah itu untuk supaya adik tidak kedinginan kayak gitu ya Bu ya. Dan untuk selanjutnya Bu, kalau untuk posisi tidur bayi, kalau posisi tidur bayi itu seharusnya harus jadi satu sama ibunya, jadi jangan sama mbahnya tapi harus sama ibunya. Jadi satu ranjang dengan ibunya, bayi bersama di dalam kelambu kalau ada kelambu di rumah. Tapi kalau tidak ada kelambu bisa pakai itu Bu, minyak telur yang anti nyamuk kan ada ya Bu ya, di toko itu kan ada. Nah itu biasanya kalau bayi itu boleh miring Bu, jadi jangan tidur terlentang terus atau dibedong terlalu ketat, itu kan bisa kayak genggingan ya Bu ya, bayinya itu genggingan. Nah itu biasanya kalau bayi miring nggak apa-apa, malah justru baiknya bayi itu miring atau kepalanya miring itu lebih baik. Itu yang posisi bayinya kalau pas saat tidur ya. Kalau ibu sudah tahu kan kalau mandi kan tali pusatnya masih belum lepas ya Bu, karena usianya masih 1 hari. Kalau ibu gimana caranya merawat tali pusatnya? Oh iya Bu, ini tapi saya mau kesini itu kasarnya itu basah. Itu cara menggantinya gimana ya Bu ya? Oh gini, nanti adik ditidurkan di tempat tidur, nanti saya bantu untuk bagaimana cara merawat tali pusatnya biar tetap bersih, biar tetap kering dan nanti lepasnya tidak terlalu lama.
Iya Bu, silakan. Oke. Ini tak buka dulu ya Bu ya. Nah ini kan ada tali pusatnya toh Bu. Ini kan kasanya basah. Nah ini bisa dilepas, diganti dengan kasa kaleng yang baru. Jadi ini dibuka, lalu ini nanti setelah mandi dibersihkan sampai kering, tidak usah dikasih apa-apa Bu, cuma disampur biasa, dibilas. Setelah nanti adiknya sudah dikasih minyak, baru dikasih kasa yang baru Bu. Jadi cuma kasa steril aja, nanti bisa ditarikan di tali pusatnya ya, nggak usah dikasih alkohol, nggak usah dikasih betadin, kayak gitu aja Bu. Sama seperti yang tadi, cuma dilipat, dibalutkan, baru dikasih baju itu Bu, biar pokoknya setiap kali kasanya basah harus segera diganti ya Bu ya, biar nggak ada infeksi kayak gitu. Monggo Bu, silakan duduk kembali. Maaf ya Bu ya, tadi kan kasanya kan sudah diganti yang baru, sudah posisinya sudah kering. Jadi nanti kalau di rumah perawatan tali pusatnya seperti tadi ya Bu ya. Jadi biar tidak ada infeksi, biar cepat lepasnya tali pusatnya. Nah di sini Ibu, saya juga berpesan ke Ibu kalau di rumah kalau ada tanda-tanda bahaya untuk bayi, Ibu harus juga waspada gitu ya. Kayak seperti yang panas tinggi, tidak turun-turun, bayinya tidak mau minum. Terus kalau bayinya sering tidur dibuka nggak mau, dikasih susu ASI nggak mau, itu termasuk tanda bahaya bayi. Terus umpama tiba-tiba bayinya kejang, itu juga tanda bahaya bayi. Kayak jika bergeraknya hanya bisa bergerak tapi cuma dirangsang, kalau tidak dirangsang bayinya diam saja, itu juga harus waspada. Kayak gitu, kayak nangisnya merintih, nggak nangis kenceng kayak pas lahir, nah itu juga termasuk tanda bahaya. Ada tanda-tanda, salah satu tanda-tanda yang saya katakan tadi, Ibu segera saja periksa, boleh ke bidan, boleh ke dokter atau ke rumah sakit boleh. Yang penting harus selalu waspada supaya bayinya tetap dengan keadaan sehat. Itu ya Bu ya. Tadi penjelasan dari saya seputar perawatan bayi baru lahir. Semoga Ibu dan bayinya di rumah selalu dalam keadaan sehat. Yang penting